Bab 181 tak terbantahkan. Kilatan pedang yang dilepaskan dari pedang jentikan ilahi menembus dada Wang Ning. Lukanya begitu dalam sehingga tampak mustahil untuk ditutup dalam waktu dekat. Lin Yun dan Li Wuyu mengikuti jejak darah yang tertinggal. Mereka berdua bolak-balik melewati hutan dengan sangat gesit, meninggalkan debu di belakang mereka. Hanya dalam waktu 15 menit, mereka berhasil menyusul Wang Ning. Kamu masih ingin lari? Lin Yun mencibir, melepaskan dua riak ungu dari ujung jarinya. Oham. Kilatan pedang ungu berdesir saat mereka menembus udara. Cabang-cabang pohon yang menghalangi semuanya patah dan daun-daunnya berjatuhan. Wang Ning berusaha untuk menangkis serangan itu, tapi dia terlempar dari ledakan. Whoosh! Lin Yun melompat dan mendarat di tanah bersama Li Wuyu. Pedang yang diselimuti kabut darah jatuh ke tanah, menusuk tangan Wang Ning yang berlumuran darah. Pemandangan itu sangat menawan. Lukanya begitu dalam hingga menembus tulang. Dia telah melukai tangannya sebelumnya ketika dia mencoba untuk memblokir jentikan jari ilahi. Berbaring di tanah, Wang Ning mempertahankan ketenangannya dan tersenyum dengan kejam. Budak pedang, sepertinya kau benar-benar tidak bisa mengeluarkan jiwa bela diri. Kamu hanyalah seonggok sampah. Wajah Lin Yun tenang menghadapi hinaan Wang Ning, dia hanya menatapnya dengan dingin. Dia memiliki perseteruan darah yang tak terdamaikan karena Wang Ning telah mengukir rasa sakit di dalam hatinya. Kembali ke ruang pembersihan pedang Sekte King Yun, dia dengan pengecut bersembunyi di kolam es. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mendengarkan bagaimana Wang Ning mengambil nyawa senior Hong. Dia akan membalas mata dengan mata dan hari ini adalah hari di mana dia akan membalaskan dendamnya. Aku tidak butuh jiwa bela diri untuk membunuhmu, kata Lin Yun. Wang Ning mulai merasa takut ketika dia melihat tatapan Lin Yun. Dia takut dengan niat membunuh yang pekat di mata Lin Yun. Namun, dia tidak ingin memohon belas kasihan dan menjawab dengan dingin, bajingan, bunuh aku jika berani. Kau hanyalah seorang budak pedang lemah yang tidak bisa mengeluarkan jiwa bela dirinya. Bahkan jika Anda bergabung dengan paviliun pedang Ling Qiao, Anda tetaplah sampah. Kakakku akan membalaskan dendam untukku. Terserah kau. Kilatan pedang ungu berkumpul di ujung jari Lin Yun sekali lagi, mengarah ke tengah dahi Wang Ning. Tapi sebelum kilatan pedang itu bisa mencapai Wang Ning, tiba-tiba dicegat oleh gagak api hitam. Gagak api hitam berubah menjadi kabut darah, tapi berhasil menghentikan serangan Lin Yun. Mata Wang Ning berbinar-binar saat melihat ini dan segera berguling ke atas kakinya untuk melanjutkan pelariannya. Kau! Kau! Gagak api hitam berbondong-bondong datang dari sekeliling sebelum Lin Yun dan Li Wuyu bisa mengejar Wang Ning. Gagak api hitam hanyalah binatang iblis lubang ketiga, tapi mereka bepergian dalam kawanan. Dengan ribuan dari mereka berkumpul bersama, bahkan seorang kultivator dari ranah persilatan yang mendalam pun tidak dapat menghindarinya. Jika sebuah realem bela diri mendalam terjebak, konsekuensinya akan mengerikan. Boom! Boom! Lin Yun melontarkan 3 pukulan dan setiap pukulannya membunuh lebih dari selusin gagak api hitam. Kemanapun tinjunya bergerak, kabut darah tercipta. Dalam sekejap mata, dia telah mencabut nyawa hampir 100 gagak api hitam. Di sisi lain, Li Wuyu mengacungkan pedangnya, mengambil nyawa gagak api hitam dengan setiap tusukan. Tapi api hitam dari gagak api hitam sangat membatasi mereka. Kakak Lin, ada yang mengendalikan gagak api hitam ini. Li Wuyu berteriak. Aku tahu. Coba cari tahu bagaimana burung-burung ini dikendalikan. Teriak Lin Yun. Gagak api hitam hanya makan daging busuk. Jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk menyerang kecuali mereka dimanipulasi. Ada seekor beruang putih yang menjulang tinggi di tepi kawanan dengan seseorang yang duduk di atasnya dan meniup seruling tulang. Saat orang itu meniup seruling, gagak api hitam akan berdatangan tanpa henti dari hutan di sekitarnya. Mo Qingyun. Li Wuyu sedikit tertegun ketika dia melihat pelakunya. Mo Qingyun juga merupakan kandidat unggulan. Dia telah memperoleh statusnya melalui kultivasi alam bela diri yang mendalam. Dia hanya pernah bertemu Mo Qingyun sekali saat yang terakhir berdiri di atas panggung, jadi dia tidak mengenal orang ini. Meletakkan seruling tulang di tangannya, Mo Qingyun tersenyum, Tuan muda kedua Wang, bagaimana Anda berencana untuk berterima kasih kepada saya untuk ini? Melirik yang terakhir, Wang Ning menjawab, kamu orang yang cerdas. Anda harus tahu bahwa alam bela diri yang mendalam tidak berarti banyak di paviliun pedang Ling Qiao. Sulit untuk melakukan perbaikan tanpa ada yang mendukungmu. Untungnya, kakakku tidak pernah memperlakukan orang pintar dengan buruk. Mo Qingyun tidak memberikan jawaban apapun kecuali senyuman yang dalam.
Dia memandang Lin Yun dan Li Wuyu, yang dikelilingi oleh gagak api hitam dan bertanya, bagaimana Anda ingin berurusan dengan keduanya? Siksa mereka. Tapi jangan bunuh mereka. Saya ingin melakukannya secara pribadi. Wang Ning berkata dengan cahaya ganas bersinar di matanya. Mengerti, jawab Mo Qingyun. Wang Ning mengeluarkan 2 pil dan mengkonsumsinya sebelum dia menutup matanya untuk pulih. Mo Qingyun terkejut saat melihat pil itu. Salah satunya adalah pil mendalam yang hebat, sementara yang lainnya adalah pil bergizi jantung. Itu adalah pil berharga yang digunakan oleh para kultivator alam bela diri yang mendalam. Wang Ning benar-benar layak menjadi keturunan langsung keluarga Wang untuk dengan santai menggunakan sumber daya yang begitu berharga. Menarik kembali tatapannya, beruang putih di bawah Mo Qingyun meraung saat dia memainkan seruling tulang sekali lagi. Di dalam kawanan gagak api hitam, Lin Yun dan Li Wuyu sama-sama berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan diri dari serangan. Kakak Lin, seseorang memanipulasi mereka menggunakan seruling tulang. Li Wuyu mengambil jeda singkat di antara serangan gagak api hitam untuk melihat sekeliling dan melihat orang itu meniup seruling lagi. Beri aku waktu. Lin Yun membuka kotak pedang di punggungnya dan meraih pedang pemakaman bunga. Dia merasa terhubung dengan pedang itu, memungkinkannya untuk memanipulasi niat pedangnya seperti yang dia inginkan. Apakah kamu akan menyerang? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan satu pun dari burung-burung busuk ini mendekatimu. Mata Li Wuyu bersinar dengan cahaya ganas. Di tengah kawanan burung gagak, pedang Li Wuyu berkelebat, langsung menciptakan wilayah kosong di tengahnya. Mengangkat pedangnya di hadapannya, Lin Yun menutup matanya dan mulai membuat niat pedang yang tidak lengkap di dalam dirinya. Bunga Ziyuan di dantiannya juga mulai menyala dengan liar, melepaskan energi spiritual ungu yang mengalir melalui nadinya. Setiap sirkulasi akan menyebabkan api menyala lebih terang. Setelah 8 sirkulasi, hawa pedang yang berdesir di sekitar tubuh fisik Lin Yun sudah mencapai batasnya. Permukaan kulitnya mulai retak dan butiran-butiran darah mengalir keluar. Namun, Lin Yun menahannya karena dia tahu bahwa dia belum mencapai batasnya. Paling tidak, dia masih belum menggunakan jurus pertempuran Thunder Flame. Ketika bunga Ziyuan beredar untuk ke-9 kalinya, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya. Gumpalan api berkobar di dalam matanya saat dia mengaktifkan jurus pertempuran Thunder Flame. Niat pedang yang tidak lengkap yang dia kumpulkan juga mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serurang. Lin Yun mencabut pedangnya. Pedang pemakaman bunga mengalir dengan lancar seperti air saat melesat melewatinya. Niat pedang yang berdesir yang terkandung di dalamnya menyebabkan pedang itu mulai berdengung. Saat pedang itu berdengung, Lin Yun melepaskan hawa pedangnya. Dalam sepersekian detik, gagak api hitam di sekitarnya semuanya tercabik-cabik. Di atas hutan di langit, seekor pedang kondor sedang berpatroli di langit. Telinga tetua yang berdiri di atasnya tersentak ringan sebelum dia berkomentar, sungguh niat pedang yang tidak lengkap. Mo Qingyun, yang sedang meniup seruling tulang, memuntahkan seteguk darah. Seruling tulang di tangannya juga retak. Dia hanya melihat sekilas sebelum kulitnya menjadi pucat. Seruling tulang ini adalah jiwa bela dirinya dan dia akan terluka secara langsung jika dia terluka lebih jauh. Adapun Wang Ning, yang mengedarkan teknik kultivasinya untuk pulih dari luka-lukanya, dia menerima pukulan yang lebih berat dan memuntahkan 3 suap darah. Ketika dia selesai, wajahnya telah berubah menjadi putih seluruhnya. Kepalanya berdenging dan dia mengalami sakit kepala. Naik. Mo Qingyun menggertakkan giginya dan mengulurkan tangan untuk Wang Ning. Dia menarik yang terakhir ke atas beruang putih dan mulai melarikan diri. Lil, Red. Lin Yun meraung dengan niat membunuh berkedip-kedip di pelupuk matanya. Kuda naga darah itu keluar dari hutan atas isyaratnya. Lin Yun melompat ke atas kuda itu dan menarik Li Wuyu ke atasnya. Kuda naga darah kemudian berubah menjadi baut merah dan mulai berlari kencang seperti angin. Tanah akan bergemuruh saat kuku-kuku yang menyala mendarat di tanah. Wajah Mo Qingyun berubah. Ketika dia berbalik, dia hanya bisa melihat baut merah mengejarnya. Tapi bahkan sebelum dia bisa bereaksi, baut merah menghantam beruang putih itu. Wang Ning dan Mo Qingyun terlempar dari beruang itu. Beruang itu membalik dan berguling-guling di tanah. Beruang itu meraung, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Matanya memerah dan diselimuti niat membunuh. Kuda naga darah menanggapi dengan mengejek dengan seringai konyol yang memperlihatkan gigi gingsulnya yang ikonik. Ia melangkah maju dan memberikan 3 hentakan keras pada beruang putih. Hentakan pertama menyebabkan beruang putih berteriak kesakitan, hentakan kedua membuat beruang putih itu melolong kesakitan, dan hentakan ketiga secara langsung membunuhnya. Lin Yun dan Li Wuyu turun dari kuda dan berjalan menuju Wang Ning dan Mo Qingyun.
Melihat Mo Qingyun, yang merupakan kandidat unggulan, Lin Yun tersenyum, sepertinya tidak ada kekurangan orang yang ingin menjadi antek klan Wang. Mo Qingyun merasa terhina saat amarah membara di dadanya. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, kamu hanya beruntung karena aku ceroboh. Membunuh lubang kelima sepertimu semudah menyembelih ayam. Jaga sikapmu. Li Wuyu bergerak maju dan menginjak Mo Qingyun. Mo Qingyun, yang jiwa bela dirinya telah terluka, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menanggung penghinaan dalam hati. Lin Yun berbalik untuk melihat Wang Ning. Yang terakhir terluka oleh dering dari pedangnya tadi dan lukanya menjadi lebih serius. Namun, Wang Ning mengertakkan gigi dan tetap diam. Kau bisa menyalahkanku bahkan surga pun ingin kau mati. Lin Yun menusukkan pedangnya ke kepala Wang Ning. Tapi ketika dia melangkah maju, angin kencang turun dari langit. Aura pedang yang tak terbatas dalam angin membuat Lin Yun dan Li Wuyu mundur beberapa langkah. Mereka menunggu angin kencang itu menghilang sebelum mereka membuka mata. Pedang kondor telah turun dari langit dengan seorang tetua berdiri di atasnya. Selamatkan aku. Wang Ning berteriak dengan sedih sambil berlari ke arah tetua itu. Kemarahan Lin Yun berkobar. Dia mengangkat pedang pemakaman bunga di tangannya dan mengayunkannya ke arah Wang Ning. Kurang ajar. Tetua itu berteriak dan melambaikan tangannya ke arah pedang pemakaman bunga. Lin Yun ingin membunuhku. Kakak senior Mo di sini adalah saksiku. Wang Ning menatap belati ke arah Lin Yun dengan ekspresi puas di wajahnya. Lin Yun sudah gila. Dia melancarkan serangan diam-diam pada kita dan bahkan merusak jiwa bela diri saya. Mo Qingyun berkata dengan dingin dengan kelicikan berkedip di matanya. Tetua itu menatap kedua pihak sebelum dia berbicara, Lin Yun, apa yang kamu lakukan, mencoba membunuh sesama muridmu alih-alih berburu binatang iblis. Tepat pada saat ini, kelompok Leng Mo bergegas mendekat. Dia tertegun sejenak ketika dia melihat sesepuh itu sebelum dia berbicara, Lin Yun membunuh 4 kandidat unggulan dan semua liontin mereka telah diambil olehnya. Saya menduga bahwa dia berniat melakukan ini sejak awal. Fitnah itu membuat Li Wuyu meraung dengan marah, apa kalian tidak punya rasa malu? Siapa yang mencoba membunuh siapa? Jika kakak Lin dan saya tidak memiliki kekuatan, kami pasti sudah mati sekarang. Lin Yun bahkan berani membunuhku dengan adanya kalian. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak tahu malu seperti dia yang hanya tahu bagaimana menikam orang dari belakang memalukan bagi sekte. Saya sarankan Anda membunuhnya di sini. Wang Ning mencibir. Bab 182 Kebencian yang tak terlupakan. Wang Ning sebenarnya berusaha meyakinkan tetua untuk mengambil nyawa Lin Yun. Melihat tetua, Leng Mo berbicara, tetua, kau tidak bisa membiarkan orang yang tidak tahu malu seperti dia masuk ke paviliun pedang Ling Qiao. Dia hanya akan mempermalukan sekte. Siapa yang tidak tahu malu di sini? Bunuh kami jika kamu mau, tapi jangan coba-coba memutarbalikkan kebenaran. Li Wuyu sangat marah ketika mendengar kata-kata mereka. Tapi dia tidak sengaja meregangkan lukanya saat berbicara dan mulai batuk darah. Dia telah bertarung sepanjang waktu dan lukanya sudah mencapai batasnya. Lin Yun, apa yang ingin kau katakan? Tetua berbicara. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, jadi tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dengan ejekan di wajahnya, Lin Yun mencibir, apa yang bisa saya katakan? Aku memang ingin membunuhnya. Bukankah kamu baru saja menyaksikannya? Kurang ajar. Gonggong tetua dari pedang kondor dan melepaskan auranya. Omong kosong. Apa yang telah aku lakukan? Apa aku harus diam saja dan terbunuh ketika seseorang mencoba membunuhku? Apakah saya tidak diizinkan untuk membalas? Aku hanya membenci kenyataan bahwa kau datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuhnya. Lin Yun berbicara dengan dingin saat dia menghadapi tetua itu. Dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Menurutnya, tidak masalah apakah dia menyerah atau tidak. Jika tetua benar-benar orang yang berakal sehat, dia tidak akan mendengarkan Wang Ning dan yang lainnya untuk membuat keputusan yang adil. Tapi jika tetua bukan orang yang berakal sehat, maka apapun yang dia katakan akan sia-sia. Singkatnya, jika dia menginginkan sesuatu, dia harus mendapatkannya melalui kekuatan. Penatua memiliki kultivasi terkuat di sini. Bahkan jika semua orang berkumpul, mereka tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu, mengapa Lin Yun harus meringkuk? Apakah dia harus berlutut memohon untuk mengubah pendapat tetua? Sungguh lelucon. Cek. Keinginanmu untuk membunuhku begitu kuat. Tapi sayang sekali, aku masih berdiri di sini. Datang dan bunuh aku di depan tetua jika kau punya nyali. Wang Ning mengejek ketika dia melihat betapa mudah marahnya Lin Yun. Persetan denganmu. Li Wuyu akhirnya kehilangan kesabarannya,
dia ingin menyerang Wang Ning dengan pedangnya. Enyahlah. Leng Mo melontarkan pukulan bahkan sebelum Li Wuyu bisa mendekati Wang Ning. Melawan kultivasi Leng Mo, Li Wuyu tidak bisa bertarung, terutama dengan semua luka-lukanya. Li Wuyu memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menekuk kesakitan. Dia terbaring di tanah, sulit baginya untuk bangun. Antek-antek Wang Yan menghunus pedang mereka secara bersamaan dan membentuk dinding manusia, melindungi Wang Ning di belakang mereka. Minggir. Wang Ning mendorong kerumunan ke samping dan menatap Li Wuyu, yang sedang berjuang kesakitan di tanah dan mencibir, "Bajingan kecil, bukankah kamu mampu sebelumnya? Kalau begitu, datang dan pukul aku." Sialan. Mata Li Wuyu memerah. Dia mengepalkan tangannya, tapi dia tidak bisa bangun. Sampah. Wang Ning mendengus dan menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua. "Tetua, Anda telah menyaksikan semuanya. Jadi saya tidak perlu banyak bicara tentang bagaimana Anda akan menangani masalah ini." Lin Yun dan Li Wuyu membunuh sesama murid tanpa penyesalan. Kalian berdua dengan ini diperingatkan. Jika kalian berdua mengulanginya, kalian akan didiskualifikasi dari ujian. Tetua itu menyatakan dengan nada acuh tak acuh. Terima kasih, Tetua. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh sambil mengambil pedang pemakaman bunga. Ketika dia membungkuk, dia melihat sebuah kaki menginjak pedangnya. Lin Yun mengangkat kepalanya dan disambut dengan cibiran Wang Ning, "Ingatlah siapa dirimu. Kau hanyalah seorang budak pedang rendahan. Datang ke ibu kota hanya akan membuatmu tampak lebih rendah. Benarkah begitu?" Lin Yun mencabut pedang dan meletakkannya di leher Wang Ning sebelum yang terakhir bisa bereaksi. Merasakan sentuhan dingin di lehernya, wajah Wang Ning langsung memucat saat dia tersenyum canggung. "Lin Yun, jangan impulsif. Lin Yun, apakah kamu sedang merayu kematian?" Leng Mo dan yang lainnya menatap Lin Yun. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan mereka. Leng Mo mengumpat dalam hatinya karena betapa bodohnya Wang Ning. Wang Ning menghampiri Lin Yun untuk mengejeknya meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Yun. Tapi jika Wang Ning terbunuh, Wang Yan pasti tidak akan melepaskannya. Menatap wajah Wang Ning, sebuah senyuman muncul di bibir Lin Yun. "Tidakkah kamu merasa bahwa kamu adalah seekor anjing sekarang? Kamu punya kebiasaan mengikuti Su Ziao di Sekte King Yun. Sekarang, setelah datang ke Sekte Pedang Langit, kau mengikuti di belakang Wang Yan. Kamu." Wang Ning tidak pernah dipermalukan seperti ini. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau karena marah, tapi pedang di lehernya memaksanya untuk bersikap baik. "Enyahlah." Lin Yun menyimpan pedangnya dan berbalik untuk melihat orang-orang yang menghalangi jalannya. Mereka semua segera membuka jalan ketika mereka melihat tatapan mata Lin Yun. Lin Yun mengangkat Li Wuyu dan melemparkannya ke atas kuda sebelum pergi. Wang Ning menyentuh lehernya, wajahnya muram. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh untuk melihat tetua di atas pedang kondor. Sambil tersenyum, dia berkata, "Terima kasih atas bantuanmu. Saya tidak akan melupakannya." Tetua itu tersenyum, "Kau tahu lebih baik. Klan Wang mungkin kuat, tapi kalian tidak bisa melakukan apapun yang kalian inginkan di Sekte Pedang Kondor. Kalian sendirian sekarang." "Terima kasih," jawab Wang Ning. Swoosh. Pedang kondor mengeluarkan angin ribut yang dahsyat sebelum menghilang. Leng Mo berbalik untuk melihat Wang Ning. Dia tahu bahwa luka Wang Ning tidak ringan, jadi dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya tidak akan mati dalam waktu dekat," kata Wang Ning. Ketika dia memikirkan tatapan mata Lin Yun tadi, dia tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Tidak mungkin dia bisa melupakan tatapan itu. Apakah Lin Yun mengetahui bahwa senior Hong dibunuh olehku? Kebenciannya padaku tidak masuk akal. "Saudara Leng, berapa banyak orang jenius dari ranah persilatan yang ada di antara para calon unggulan?" tanya Wang Ning. Meskipun Leng Mo bingung, dia tetap menjawab dengan jujur, "Sekitar selusin." Itu sudah cukup. Mata Wang Ning bersinar dengan tekad saat dia pergi untuk berbisik di telinga Leng Mo. Ketika Leng Mo mendengar kata-katanya, wajahnya berubah, "Apakah kamu serius? Saya tidak berpikir kita perlu itu untuk menghadapinya. Lakukan seperti yang aku katakan. Aku ingin Lin Yun mati dan aku tidak ingin ada kecelakaan." Wang Ning berbicara dengan nada acuh tak acuh dan tidak perlu dipertanyakan lagi. "Mengerti." Leng Mo tetap diam setelah merenung. "Sialan. Beruang Blue Ties-ku." Mo King Yun tiba-tiba mengumpat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Blue Ties Bear tidak bergerak. Ketika dia mendekat untuk melihatnya, dia menemukan bahwa beruang putih itu sudah mati. 3 hentakan dari kuda naga darah telah membunuh beruang putih itu. "Seharusnya aku membunuh bajingan itu." Li Wuyu menggerutu sambil menunggang kuda. Dia merasa marah karena Lin Yun membiarkan Wang Ning pergi.
Apakah itu sakit? Lin Yun bertanya, mengubah topik pembicaraan. Bagaimana menurutmu? Mengapa kamu tidak mencoba dipukuli oleh seseorang di alam bela diri yang mendalam dan melihat apakah itu menyakitkan? Bajingan itu setidaknya berada di denyut nadi pertama alam bela diri yang mendalam. Li Wuyu mungkin telah melukai organ dalamnya ketika dia menerima pukulan dari Leng Mo dan itu tidak akan pulih dalam waktu dekat. Kalau begitu berhentilah bicara. Dengan adanya tetua di sekitar, tidak mungkin aku bisa membunuh Wang Ning meskipun aku memiliki pedangku di lehernya. Lebih jauh lagi, apa yang akan kau lakukan jika aku membunuhnya dan lari menyelamatkan diri? Apakah kau akan berkeliaran dan dipukuli sampai mati? Kata Lin Yun. Kali ini, mereka mengalami kerugian. Mereka tidak hanya gagal membunuh Wang Ning, tapi mereka bahkan ditegur oleh tetua dan diberi peringatan. Dia masih baik-baik saja karena dia tidak menderita luka parah dan hanya menghabiskan banyak energi spiritual, tapi berbeda dengan Li Wuyu. Li Wuyu bertarung melawan Wang Ning, menghadapi gagak api hitam sendirian, dan menerima pukulan dari Leng Mo. Oh, ya. Sekarang setelah kupikir-pikir, tetua itu sepertinya juga berpihak pada kita. Dia membiarkan kita pergi tanpa hukuman apapun. Li Wuyu menggaruk kepalanya. Berpihak pada kita. Jika dia benar-benar berpihak pada kita, maka dia tidak akan menghentikanku untuk membunuh Wang Ning. Aku khawatir dia tidak ingin bertindak terlalu jauh karena kakak senior Xin Yan. Dia mungkin tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah jika kita tidak memiliki dukungan. Lin Yun melihat sekeliling sebelum berhenti dan menyandarkan Li Wuyu ke pohon. Kemudian, dia menepuk leher kuda naga darah dan berbisik di telinganya, menyebabkan kuda naga darah menyeringai dan lari. Kenapa kamu tidak istirahat dulu? Kata Lin Yun. Baiklah. Li Wuyu menganggukkan kepalanya. Dia kelelahan dan lelah. Dia dengan cepat tertidur lelap saat dia memejamkan mata. Kresek, kresek, kresek. Suara ranting pohon kering yang terbakar membangunkan Li Wuyu dari tidurnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Lin Yun sedang memanggang daging di atas api sambil sesekali menaburkan bumbu. Karena binatang iblis berkelompok dengan energi spiritual, daging mereka empuk dan segar. Mereka memberikan makanan yang baik bagi tubuh. Bagi seseorang yang terluka, berkelompok dengan binatang iblis tingkat tinggi bisa membantu pemulihan mereka. Singa api adalah apa yang Lin Yun perintahkan pada kuda naga darah untuk diburu. Karena dia telah mengalami pertempuran yang menguras energi spiritualnya, dia hanya bisa menyerahkan tugas ini pada Lil Red. Tapi dia harus mengakui bahwa kuda naga darah telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Hehe. Kakak Lin, aku tidak tahu kalau kau begitu ahli dalam hal memanggang daging. Seharusnya itu adalah sesuatu yang diketahui oleh para wanita. Li Wuyu menggoda ketika dia mencium aroma itu. Saat Li Wuyu terbangun, dia kembali mengoceh lagi. Kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu aku akan memiliki semuanya untuk diriku sendiri. Lin Yun tersenyum, menarik tangannya yang menyerahkan daging itu pada Li Wuyu. Tapi tak lama setelah dia selesai, kuda naga darah menggigit daging yang seharusnya untuk Li Wuyu. Itu milikku, bajingan. Li Wuyu berteriak. Jangan memarahi Lil Red. Dia yang pergi berburu karena itu merepotkanku. Lin Yun tersenyum. Gurel, gurel. Perut Li Wuyu mulai bergemuruh. Dia menjilat bibirnya dan menoleh ke Lin Yun dengan menyedihkan dan berkata, "Kakak, aku tahu aku salah sekarang." Ini, kata Lin Yun. Dia menyerahkan porsinya kepada Li Wuyu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Li Wuyu terkekeh saat dia mengambil daging itu dan mulai mengenyangkan dirinya sendiri. Dia berseru sambil mengunyah dan tidak jelas mengucapkan semua kata-katanya. Lin Yun merobek sepotong besar daging dan mulai memanggangnya lagi. Api menyinari wajahnya, yang menambahkan sedikit ketegasan pada penampilannya. Setelah meninggalkan Sekte King Yun, dia telah mengalami beberapa kali pengalaman hampir mati. Dia bukan lagi anak nakal yang impulsif di masa lalu. Namun di bawah api, ada jejak keengganan di wajahnya, yang tidak berubah sejak dia pergi. Dia memiliki kebencian yang terpendam di dalam hatinya dan dia akan membalas dendam, cepat atau lambat. Bab 183 Kultivasi Pahit. Keduanya beristirahat setelah mereka selesai makan dan bangun ketika fajar menjelang. URGGGGGH. Rasanya luar biasa. Li Wuyu meregangkan pinggangnya, dia merasa segar. Dia telah pulih dari kelelahan kemarin dan luka-lukanya juga menjadi jauh lebih baik. Ini untukmu. Lin Yun menyerahkan 2 liontin giok kepada Li Wuyu saat dia bangun. Liontin giok itu berkedip-kedip dengan 4 bintang. Mereka adalah milik kandidat unggulan. Apakah orang yang baik hati meninggalkannya? Li Wuyu terkekeh.
Itu benar. Lin Yun tersenyum. Dia tahu bahwa Li Wuyu menggunakan lelucon Penatua Baiting. Jadi, bagaimana saya akan menggunakannya? Tanya Li Wuyu. Hancurkan dan bawa ke dekat Liontin Giokmu. Itu akan menyerap bintang-bintang dari 2 Liontin Giok. Liontin Giokku sudah mencapai 9 bintang. Mata Li Wuyu berbinar dan dia melakukan apa yang dikatakan Lin Yun, membiarkan bintang-bintang di Liontin Gioknya tumbuh menjadi 9 bintang. Dia tertawa, merampas dari orang lain sepertinya jauh lebih cepat daripada berburu binatang iblis. Kemudian, Lin Yun mengeluarkan pil putih dan menatap Li Wuyu, apakah kamu membutuhkan ini? Apa itu? Tanya Li Wuyu. Versi yang diperkuat dari pil Xiantian, jawab Lin Yun. Merentangkan tangannya, Li Wuyu tersenyum, terima kasih, tapi saya tidak pernah menggunakan pil apapun sejak saya mulai berkultivasi. Tabu bagiku untuk menggunakannya sebelum mencapai alam bela diri mendalam. Saya khawatir saya tidak akan bisa menikmatinya. Lin Yun tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar itu. Li Wuyu tidak pernah mengkonsumsi pil apapun. Itu benar-benar aneh. Pil adalah sumber daya dasar untuk budidaya, dan semua orang membutuhkannya terlepas dari identitas mereka. Tapi Li Wuyu mencapai tahap ke-6 dari alam Xiantian tanpa mengambil pil apapun. Kamu tidak perlu terlalu terkejut dengan itu. Ini adalah persyaratan dari teknik kultivasi yang saya latih, seni bintang astral. Kita tidak bisa membiarkan tubuh fisik kita tercemar oleh pil. Tapi itu akan baik-baik saja setelah mencapai alam bela diri mendalam. Pada saat itu, kultivasi saya akan melonjak pesat dengan bantuan pil. Li Wuyu tidak terkejut dengan keraguan Lin Yun. Tapi bukankah kultivasimu akan melambat? Tanya Lin Yun. Yah, ada pro dan kontra untuk itu. Tidak masalah jika bakat saya cukup kuat. Sekte seperti Sekte Pedang Langit tidak terlalu mementingkan kultivasi. Bahkan lubang kelima sepertimu bisa menjadi kandidat unggulan, sementara banyak jenius alam bela diri yang mendalam bahkan tidak dipertimbangkan. Li Wuyu tersenyum. Aku memperhatikan itu dan aku merasa cukup aneh, jawab Lin Yun. Li Wuyu tersenyum puas dan menjelaskan, berkultivasi adalah sesuatu yang membakar sumber daya. Kamu bisa mulai berkultivasi selama kamu memiliki latar belakang yang baik. Kakak Lin, sudah berapa lama sejak Anda mulai berkultivasi? 2 tahun, kata Lin Yun. Tapi waktunya akan lebih singkat jika dia harus menghapus waktu dia menjadi budak pedang. Hehe, bukankah semuanya masuk akal bagimu sekarang? Seseorang seperti Wang Yan telah berkultivasi sejak usia 6 tahun. Dia menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk mencapai tahap ke-7 alam Xiantian. Tetapi mencapai alam bela diri yang mendalam membutuhkan pemahaman dan akumulasi. Dia tidak bisa membuat terobosan dengan mengandalkan sumber daya saja. Li Wuyu berhenti sejenak dan melanjutkan, tapi itu cerita yang sama sekali berbeda dengan pil pemecah mendalam. Saya menduga bahwa Wang Ning mengandalkan pil pemecah mendalam. Jadi mengapa Paviliun Pedang Ling Qiao menjunjung tinggi dia? Benarkah ada pil ajaib seperti itu? Tanya Lin Yun. Jangan meremehkan pondasi dari klan-klan itu. Tapi tidak semua dari mereka akan menggunakan pil pemecah mendalam. Mencapai alam bela diri yang mendalam sama dengan tubuhmu yang mengalami transformasi. Seluruh prosesnya seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya dan efeknya akan berkurang jika Anda menggunakan bantuan dari luar. Lin Yun memandang Li Wuyu. Dia merasa bahwa Li Wuyu tidak sesederhana penampilannya. Dia pasti memiliki beberapa latar belakang. Tunggu, kamu tidak bisa mengonsumsi pil karena seni bintang astral membutuhkan tubuh fisikmu tidak ternoda, kan? Ya, hanya di alam Xiantian, jawab Li Wuyu. Kalau begitu kau mungkin bisa mengambil yang satu ini, kata Lin Yun, melihat pil putih di telapak tangannya. Pil Xiantian telah dimurnikan kembali olehnya tanpa ada kotoran di dalamnya. Jadi bisa langsung diserap oleh teknik kultivasi. Apakah kamu serius? Mata Li Wuyu berbinar, meskipun dia memiliki beberapa keraguan. Ya, pikirkan baik-baik. Lin Yun menyerahkan pil itu kepada Li Wuyu, tetapi dia tidak terus membujuk Li Wuyu. Pil putih ini sangat berharga baginya karena menghabiskan banyak energi spiritualnya hanya untuk memurnikannya. Selama 3 hari terakhir, dia hanya berhasil memurnikan 10 di antaranya tanpa istirahat. Itu sangat buruk sehingga dia terlihat kuyu setelah selesai. Jadi jika Li Wuyu tidak mau menerimanya, akan lebih baik baginya untuk menyimpan satu. Menelan pil Xiantian putih, Lin Yun duduk dan memejamkan mata. Dia ingin menggunakan waktu ini untuk memperbaiki pil untuk meningkatkan kultivasinya. Wang Ning berada tepat di belakangnya dan keluar hidup-hidup akan menjadi masalah. Lin Yun ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang dia bisa untuk meningkatkan kultivasinya.
Dia harus mencapai tahap ke-6 dari alam Xiantian sesegera mungkin untuk memperpendek jaraknya dengan alam bela diri yang mendalam. Ketika pil itu tenggelam ke dalam bunga Ziyuan, energi obat murni dilepaskan saat Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan, memungkinkan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam waktu 2 jam, Lin Yun telah memurnikan 3 pil Xiantian putih dan auranya tumbuh jauh lebih kuat. Dia bahkan hampir mencapai ambang lubang ke-6. Pil yang sangat kuat. Li Wuyu terkejut ketika dia melihat kultivasi Lin Yun meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Beberapa saat yang lalu, Lin Yun berada di lubang ke-5, tapi sekarang, hanya dalam 2 jam, dia sudah mencapai lubang ke-6. Yang dia gunakan hanyalah 3 pil. Kecepatan kultivasi ini membuat Li Wuyu terperangah. Saat Li Wuyu memainkan pil putih di tangannya, dia melihat garis kecil di bawah pil. Apakah ini bunga Ziyuan? Tunggu, ini bukan bunga. Lebih mirip. Li Wuyu merenungkan garis besar bunga Ziyuan sebelum tiba-tiba membuat keputusan. Kakak, kamu tidak bisa berbohong padaku. Jika tidak, seni bintang astralku akan selesai. Wajah Li Wuyu menunjukkan sedikit kecemasan sebelum dia menutup matanya dan menelan pil itu. Ketika pil itu mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, wajahnya langsung dipenuhi ekstasi. Ada sebuah peta bintang di dalam dantiannya, dengan 3 bintang terang. Setiap bintang memiliki banyak bintang lain yang lebih kecil dan bersama-sama mereka membentuk sebuah galaksi. Ketiga galaksi itu seperti sepasang pupil yang berapi-api di peta bintang yang sangat besar. Ketika pil putih itu mencapai dantiannya, energi obat mulai melepaskan dengan keras saat dia mengedarkan Astral Star Art di dalam tubuhnya. Pada saat itu juga, banyak bintang menyala di bawah energi obat dari pil tersebut. Pil seperti itu benar-benar ada di dunia. Li Wuyu bersukacita. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mulai mengedarkan Astral Star Art dengan panik. Di sisi lain, Lin Yun telah selesai memurnikan 6 pil. Saat dia membuka matanya, ada kedipan di pupil matanya. Di saat yang sama, dia juga memancarkan aura yang kuat. Dia akhirnya membuat terobosan setelah terjebak di lubang ke-5 selama 2 bulan. Dia sekarang telah membuka lubang mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Kini, ia hanya tinggal memiliki lubang jantung. Menghembuskan nafas panjang, Lin Yun mengepalkan kedua tangannya, merasakan energi spiritual yang dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual saya tumbuh 5 kali lebih halus setelah membuka lubang lain. Tapi ini sepertinya tidak cukup bagiku untuk bertarung dengan para kultivator alam bela diri yang mendalam. Lin Yun menghela nafas. Dia tidak memiliki banyak kegembiraan di wajahnya. Meskipun dia tidak akan mengalami kesulitan berurusan dengan seseorang seperti Wang Ning, yang mencapai alam bela diri mendalam dengan mengandalkan pil pemecah mendalam, kemungkinan dia menang tidak tinggi melawan para jenius alam bela diri mendalam lainnya. Apa yang dikatakan Li Wuyu sangat mengejutkan hatinya. Orang-orang itu telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan dia masih kurang, meskipun fondasinya kokoh. Jadi dia akhirnya mengambilnya. Lin Yun tersenyum ketika dia melihat Li Wuyu berkultivasi. Li Wuyu memancarkan cahaya astral yang samar. Tubuhnya seperti sepotong batu giok dan dia tampak memukau. Itu adalah tanda bahwa dia tidak memiliki kotoran di tubuhnya. Melalui matanya, Lin Yun bisa melihat peta bintang yang berputar di dantian Li Wuyu. Seni bintang astralnya pasti berhubungan dengan jiwa bela dirinya. Swish. Cahaya astral kembali ke tubuh Li Wuyu. Ketika Li Wuyu membuka matanya penuh dengan kegembiraan saat dia berseru, "Ya Tuhan! Saya hampir membuka lubang jantung. Pil seperti itu ada di dunia." Ketika dia melihat Lin Yun menatapnya sambil tersenyum, Li Wuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa malu. Sambil menggosok kedua tangannya, dia berjalan dan bertanya, "Kakak, apakah kamu punya beberapa lagi untukku?" "Beberapa lagi?" Lin Yun memutar matanya dan berdiri, "Berhentilah bermimpi. Aku hanya punya 3 lagi, tapi aku tidak keberatan memberimu 1 jika suasana hatiku sedang baik." "Jangan." Li Wuyu mulai mencium Lin Yun. Bab 184 Penyelamatan. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yun dan Li Wuyu dengan hati-hati melakukan perjalanan melalui hutan sambil berkultivasi di siang hari. Mereka akan membiarkan kuda naga darah berburu binatang iblis sehingga mereka bisa menikmati makanan yang enak dan mengisi kembali energi mereka di malam hari. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah menghabiskan setengah bulan di hutan. Para kandidat lebih berhati-hati di hutan sekarang karena pertempuran telah mencapai puncaknya. Semua orang berjuang untuk merebut liontin giok karena akumulasi bintang mereka akan terlalu lambat jika mereka hanya memburu binatang buas.
Sementara ini terjadi, hanya dalam waktu setengah bulan, Lin Yun telah membawa kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan 2 pil putih. Selain itu, Li Wuyu telah mencapai lubang ketujuh dari alam Xiantian dengan bantuan salah satu pil putih Lin Yun. Tepat pada saat ini, ada binatang iblis alam bela diri yang mendalam, Banteng Gaston, mengejar seorang pemuda jauh di dalam hutan. Banteng Gaston penuh dengan luka dan saat ini menjadi gila, berlari dengan gemuruh yang keras. Pepohonan di sekelilingnya bergoyang akibat gempa kecil yang tercipta. Pemuda itu, yang membawa kotak pedang di punggungnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan karena dikejar oleh Banteng Gaston. Namun tiba-tiba, dia berhenti. Dia melihat Banteng Griton, yang dikenal karena kekuatannya yang kasar, menerjang ke arahnya. Kemudian, dia berbalik dan melayangkan pukulan. Naga terbang, harimau melompat. Aura yang mengesankan melesat keluar dari pemuda itu saat tinjunya memanifestasikan seekor naga dan harimau yang membombardir Banteng Gaston. Dua benturan keras itu membuat Banteng Gaston terbang. Mati. Pemuda lain yang telah terbaring dalam penyergapan telah menyerang dengan pedangnya, memenggal kepala binatang iblis itu di udara. Pasangan itu secara alami adalah Lin Yun dan Li Wuyu. Dalam 2 minggu terakhir, mereka belajar untuk membunuh binatang iblis dari alam bela diri yang mendalam bersama dengan dukungan kuda naga darah. Gemerincing, gemerincing, gemerincing. Kuda naga darah berjalan mendekat, memperlihatkan seringai bergigi dan menelan inti binatang Banteng Gaston. Melihat Lin Yun, Li Wuyu berkomentar dengan senyum masam, fisikmu benar-benar kuat. Aku tidak bisa membayangkan ketinggian apa yang akan kamu capai saat mencapai alam bela diri yang mendalam. Kau tidak perlu iri padaku. Aku yakin kau tidak akan bisa menguasai jurus pertempuran Thunder Flame, apalagi versi yang sempurna. Lin Yun tersenyum saat dia menyela Li Wuyu. Li Wuyu terkekeh. Dia secara alami tahu berapa harga yang harus dia bayar untuk mengembangkannya. Jadi dia tidak membantah kata-kata Lin Yun dan mengganti topik pembicaraan, ini yang ketujuh. Saya yakin itu perlahan-lahan akan semakin sulit, kata Lin Yun. Ada 2 hal yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan ujian. Yang pertama adalah memiliki 4 bintang di liontin giok mereka dan yang kedua adalah berjalan keluar dari hutan. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin berbahaya hutan itu. Mereka baru saja setengah jalan masuk ke dalam hutan, tapi semua binatang iblis yang mereka hadapi berada di alam bela diri mendalam. Jika mereka tidak beruntung dan bertemu dengan sekawanan binatang iblis alam bela diri yang mendalam secara bersamaan, itu akan merepotkan mereka. Selain binatang iblis, mereka juga harus tetap waspada terhadap kandidat lain. Paviliun pedang Ling Qiao benar-benar brilian dalam ujian ini. Perjalanan di hutan bertindak sebagai penyaring, menyingkirkan sebagian besar kandidat yang lebih lemah. Setelah berurusan dengan mayat Banteng Gaston, Lin Yun berbicara, saya pikir saya mendengar sesuatu. Aku juga. Ayo pergi dan lihatlah. Li Wuyu mengangguk saat keduanya melayang ke langit. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan apa yang menyebabkan keributan itu. Li Wuyu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, kakak, itu adalah teman lama. Mereka menemukan kelompok Li Xiaotian. Keberuntungan mereka bisa dibilang buruk karena mereka bertemu dengan sekumpulan serigala iblis lapis baja. Mereka dikelilingi oleh lebih dari 20 serigala iblis lapis baja, yang berlari berputar-putar untuk menyelimuti mereka. Sesekali, beberapa serigala iblis lapis baja akan mematahkan formasi dan menerkam kelompok Li Xiaotian. Serigala iblis lapis baja adalah yang terlemah di antara binatang iblis di alam bela diri yang mendalam. Tapi mereka cepat dan cakar mereka tajam. Mereka bisa mencabik-cabik orang menjadi beberapa bagian. Kelompok Li Xiaotian penuh dengan keputusasaan. Mereka berdiri saling membelakangi saat mereka berjuang melawan kawanan serigala. Meskipun ada beberapa mayat segar di tanah, para serigala iblis lapis baja tidak mengejar mereka karena mereka dikendalikan dengan baik oleh seekor raja. Di lereng yang tidak jauh dari sana berdiri sang raja, dengan tinggi hampir 2 meter. Ia menatap kelompok Li Xiaotian dengan dingin. Sesekali, ia akan memberikan perintah kepada kelompoknya melalui teriakan ketika serigala-serigala itu memasang jebakan maut untuk kelompok Li Xiaotian. Orang-orang ini benar-benar tidak beruntung, kata Lin Yun sambil mengusap hidungnya. Serigala iblis lapis baja akan mempelajari mangsanya untuk waktu yang lama, jadi serangan mereka praktis tidak akan menjamin kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka bahkan akan menggunakan trik untuk mengarahkan para kultivator manusia ke dalam penyergapan mereka. Jadi, apakah kita akan menyelamatkan mereka? Li Wuyu bertanya. Lin Yun memikirkannya sebentar sebelum dia menjawab,
mari kita selamatkan mereka atas nama kakak senior Xinyan. Kita akan mengejar Raja Serigala dan segera lari jika kita tidak bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan. Dia tahu bahwa Xinyan pasti akan sedih jika kandidat unggulannya mati. Tapi jika mereka tidak bisa mengalahkan Raja Serigala dalam 3 langkah, maka mereka harus menghadapi pembalasan penuh dari kelompok itu. Mereka akan mati jika dikepung. Meskipun menyelamatkan nyawa itu penting, nyawa mereka lebih penting. Baiklah, kita akan melakukannya. Keduanya merencanakan beberapa saat sebelum mereka bergerak. Aku akan pergi dulu. Li Wuyu bergerak diam-diam saat dia menyembunyikan auranya, menyelinap ke arah Raja Serigala. Setelah Li Wuyu pergi, bunga Ziyuan di dantian Lin Yun bermekaran. 33 kelopak mekar dan energi spiritual mendidih di dalam tubuhnya. Meskipun Lin Yun membuatnya terdengar mudah, dia tidak berani meremehkan Raja Serigala. Raja Serigala itu menakutkan dan sebanding dengan seorang jenius di denyut nadi pertama dari alam bela diri yang mendalam. Wave Hosh. Gumpalan api merah berkobar di pupil matanya saat dia mengeksekusi jurus pertempuran Thunder Flame. Raja Serigala di lereng merasakan tatapan Lin Yun dan menoleh. Lin Yun menerjang maju ketika Raja Serigala itu membalikkan kepalanya, mengeksekusi kekuatan naga harimau. Detik berikutnya, auranya naik ke lubang ketujuh dan dengan cepat mendekati alam bela diri yang mendalam. Menggunakan energi keras dan lembut di bawah kakinya, Lin Yun tampak bergerak di udara. Dia telah melintasi jarak beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas, aura Lin Yun telah menyelimuti Raja Serigala. Raja Serigala melolong untuk memanggil kawanannya. Tapi ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia membentuk segel Vajra abadi dengan tangannya dan mengumpulkan energi spiritual yang tak terbatas ke tangannya. Tangannya dipenuhi dengan kekuatan seperti gunung berapi yang meletus. Lin Yun tanpa ragu-ragu melemparkan segel Vajra abadi ke bawah. Tapi Raja Serigala tidak hanya duduk di sana menunggu. Dia membalas, memanggil angin topan besar dengan cakarnya yang menghantam segel Vajra abadi. Gelombang kejut energi dari tabrakan tersebut menyebabkan Raja Serigala mengaum dengan marah dan menginjak dengan kaki belakangnya. Seperti sambaran petir hitam, serigala itu menerkam Lin Yun dengan cakar yang teracung. Raja Serigala itu kuat dan jika Lin Yun diserang olehnya, dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Tapi Lin Yun tanpa rasa takut menatap Raja Serigala yang datang ke arahnya. Dia menerjang maju setelah dia mendarat di tanah dan tinjunya mengeluarkan raungan naga. Setelah langkah ke-9, dia melontarkan pukulan yang diperkuat oleh segel Vajra abadi. Boom! Serangan dari Raja Serigala memaksa Lin Yun mundur saat dia berguling-guling di tanah. Energi spiritual di dalam tubuh Lin Yun mengamuk, menghantam organ-organ internalnya kemana-mana. Bahkan lengan kanannya terasa mati rasa. Kamu cukup kuat. Tubuh Lin Yun bergetar ringan, tapi dia tidak menggerakkan kakinya. Ini menunjukkan keunggulan kuat dari fisik pertempuran Thunder Flame. Tapi tepat ketika Raja Serigala meraung dan ingin menerjang ke arah Lin Yun, dia merasakan peringatan dari indranya. Dia berbalik hanya untuk melihat langit berbintang yang berisi 3 galaksi yang terang benderang yang terlihat seperti mata. Hehe, terlambat, teriak Li Wuyu. Turun bulan dan bintang 9 tebasan neter. Li Wuyu meraung, berjemur di bawah cahaya bintang saat pedangnya jatuh. Sebelum Raja Serigala bisa bereaksi, ia menerima pedang di lehernya. Tapi pedang itu hanya berhasil menembus setengah inci ke dalam kulitnya. Darah mengalir keluar dari leher Raja Serigala saat ia meraung kesakitan dan mengacungkan cakarnya ke dada Li Wuyu. Jejak darah mengalir keluar dari bibir Li Wuyu. Tepat pada saat ini, kuda naga darah menerjang dan menginjak kepala Raja Serigala sebelum serigala itu bisa melepaskan serangan lain. Kemudian, kuda naga darah mulai melepaskan rentetan hentakan pada Raja Serigala. Fiuh! Aku hampir saja terbunuh. Li Wuyu menyeka darah di mulutnya dan berbalik. Dia ketakutan dan berseru, "Kakak, serigala-serigala itu datang." Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat kawanan serigala itu menyerbu ke arah mereka. Kalian sedang mendekati kematian. Lin Yun melemparkan 2 kilatan pedang dari ujung jarinya, yang menghantam 2 dari serigala iblis lapis baja. Mereka terlempar ke belakang dan menabrak serigala-serigala yang lain. Lin Yun mengguncang lengannya dan kotak pedang di punggungnya terbuka, melepaskan badai kelopak bunga yang dahsyat. Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga, menariknya keluar dari sarungnya dan melepaskan 81 kilatan pedang yang saling tumpang tindih. Pedangnya terdengar seperti petir yang bergemuruh saat Lin Yun menikam 3 kali. Meskipun hanya terlihat seperti 3 tusukan, sebenarnya itu adalah ratusan tusukan.
Kawanan serigala yang menyerbu dihancurkan oleh pedang Lin Yun, menyebabkan kekacauan pada formasi mereka. Namun, kawanan serigala itu segera bangkit kembali, mengabaikan luka-luka mereka. Raja serigala sudah mati. Enyahlah. Li Wuyu meraung, tidak peduli apakah kawanan serigala itu mengerti kata-katanya. Dia meraih kepala Raja Serigala dan menunggangi kuda naga darah sebelum dia melemparkan kepala yang dipenggal itu keluar. Kepala itu berguling-guling di tanah dan kawanan serigala itu melolong sebelum melarikan diri dengan kepala yang terpenggal. Li Xiaotian dan kelompoknya tercengang dengan pemandangan ini. Mereka baru saja menyaksikan dua orang mengusir kawanan serigala yang membuat mereka putus asa. Li Xiaotian sangat terkejut karena dia tahu bahwa dia telah mengabaikan Lin Yun dan Li Wuyu 2 minggu yang lalu. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan datang dan menyelamatkannya hari ini. Bab 185 tidak ada kesempatan Karena Raja Serigala telah mati, kawanan serigala itu segera melarikan diri, menyelesaikan masalah yang dialami kelompok Li Xiaotian. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat luka di dada Li Wuyu saat dia duduk di atas kuda naga darah. Luka akibat cakar Raja Serigala itu sangat mengejutkan. Lin Yun telah bertarung dengan Raja Serigala dan masih merasakan mati rasa di seluruh lengannya. Dia bisa mengerti betapa berbahayanya cakar itu. Kenapa kau mencoba pamer dengan luka-luka itu? Tiarap, perintah Lin Yun. Hehe, Li Wuyu terkekeh. Dia merasa dingin ketika dia telah meraih kepala Raja Serigala yang dipenggal. Tapi dia masih mendengarkan kata-kata Lin Yun dan tersenyum, ini semua berkat Lil Red. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Keduanya telah merencanakan untuk waktu yang lama dan mereka bahkan memperhitungkan semua kemungkinan kecelakaan. Tapi tidak peduli seberapa teliti rencana itu, tidak pernah ada rencana yang sempurna. Mereka hanya tidak menyangka bahwa leher Raja Serigala begitu kuat. Kuda naga darah memberi Lin Yun inti binatang yang dipegangnya di mulutnya. Inti binatang itu penuh dengan aura yang tidak menyenangkan, mengandung kekuatan yang menakutkan. Kuda naga darah tahu bahwa inti binatang ini tidak sederhana. Meskipun kuda naga darah biasanya akan bertarung untuk mendapatkan makanan, itu disusun pada saat yang genting. Kami meremehkan Raja Serigala. Lin Yun mengambil inti binatang itu dan bermain-main dengannya di tangannya. Atau mungkin mereka telah meremehkan seluruh kawanan serigala. Jika Li Wuyu tidak datang tepat waktu dengan kepala Raja Serigala yang dipenggal, kawanan serigala pasti akan mengejar mereka. Kamu bisa memilikinya. Kamu hampir kehilangan nyawamu. Lin Yun tersenyum saat dia melemparkan inti binatang yang berharga itu ke Li Wuyu. Apa yang bisa saya lakukan dengan benda ini? Kamu membutuhkannya sekarang karena kultivasimu sedang melonjak. Li Wuyu menolak tanpa ragu-ragu. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Langkah kaki terdengar saat mereka melihat Li Xiaotian datang dengan kelompoknya, terlihat memalukan. Li Xiaotian berada dalam dilema dan ingin pergi. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap harus berterima kasih pada Lin Yun dan Li Wuyu karena mereka telah menyelamatkannya. Anda tidak akan tahu betapa menakutkannya kawanan serigala itu kecuali jika Anda dikepung oleh mereka. Lin Yun dan Li Wuyu dengan mudah menangani Raja Serigala, tapi Li Xiaotian tahu betapa berbahayanya pertarungan itu. Itulah alasan mengapa dia merasa malu. Sambil menggigit peluru, dia berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Haha, kau membuat kita terdengar seperti orang asing. Kita berdua adalah kandidat di bawah kakak senior Xin Yan, jadi tidak berlebihan jika kita memanggil satu sama lain sebagai kakak senior dan adik junior, Li Wuyu mengejek. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Li Xiaotian ketika dia melihat yang terakhir datang. Li Xiaotian tersenyum pahit, mengetahui bahwa dia salah, kakak senior Lin, kakak senior Li. Siapa yang kamu coba panggil kakak senior? Li Wuyu menyimpan dendam dan segera menyela ketika Li Xiaotian berbicara, hampir membuat Li Xiaotian memuntahkan darah. Karena Li Wuyu memiliki kesempatan, dia secara alami harus membalas dendam. Li Xiaotian tampak canggung dan orang-orang di belakangnya juga tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia adalah orang pertama yang meremehkan Lin Yun dan Li Wuyu. Dia telah menyinggung perasaan mereka berdua. Jadi tidak mungkin Li Wuyu akan bersikap sopan padanya. Kakak Li, jangan khawatir. Dia hanya memiliki temperamen yang buruk. Jadi, bagaimana kalian bisa dikelilingi oleh kawanan serigala? Lin Yun berbicara untuk meredakan suasana. Sambil menghela nafas lega, Li Xiaotian berkata, aku yang salah karena serakah dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku tidak akan membahas ceritanya, tapi aku benar-benar minta maaf atas apa yang telah kulakukan.
Kakak senior Xin Yan memang menyuruhku untuk menjaga kalian berdua sebelum datang ke alam surgawi, tapi Lin Yun secara alami tahu apa yang ingin dia katakan. Li Xiaotian mungkin ingin mengatakan bahwa mereka telah menyinggung perasaan kedua Wang bersaudara dan dia tidak ingin terlibat dengan terlalu dekat dengan mereka. Kemudian lagi, tidak ada yang bisa dikatakan Lin Yun tentang hal itu karena itu adalah sifat manusia. Lin Yun memiliki timbangannya sendiri di dalam hatinya bahwa dia akan memperlakukan orang lain berdasarkan bagaimana mereka memperlakukannya. Dia bisa menyelamatkan mereka sekali demi Xin Yan, tapi dia tidak akan melakukannya lagi. Li Wuyu adalah saudaranya yang berani berdiri di sisinya saat menghadapi tekanan Wang bersaudara. Di masa depan, dia akan membantu Li Wuyu tanpa ragu-ragu selama dia dibutuhkan. Itulah perbedaan antara Li Wuyu dan Li Xiaotian. Tidak apa-apa, saya mengerti. Lin Yun tersenyum untuk menyela Li Xiaotian agar tidak melangkah lebih jauh. Kemurahan hatinya tidak hanya membuat Li Xiaotian merasa rileks, tetapi juga membuat yang terakhir merasakan jarak di antara mereka. Kalian berdua harus berhati-hati. Saya telah melihat anak buah Wang Yan baru-baru ini. Mereka telah berkeliling menghubungi para jenius alam bela diri yang mendalam di alam surgawi. Tapi aku tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Li Xiaotian menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah kelompok itu pergi, Li Wuyu berbicara, mereka hanya sekelompok orang sombong. Mengapa Anda begitu sopan kepada mereka? Lin Yun tidak menanggapi Li Wuyu. Dia melihat inti binatang buas di tangannya dan menjawab, dengan inti binatang buas ini, saya mungkin bisa membuka lubang jantung saya. Menggunakan 8 pil putih selama 2 minggu terakhir menyebabkan kultivasi Lin Yun melonjak. Itu terjadi bahkan setelah mencapai lubang ke-6 alam Xiantian. Ini membuatnya yakin bahwa dia memiliki fisik spiritual tingkat 7 untuk bakatnya. Di antara para kandidat, dia bisa berada di peringkat teratas karena fisik spiritual tingkat ke-7. Tidak ada orang yang bisa mengunggulinya. Li Wuyu tersenyum, hutan itu mungkin berbahaya, tapi cocok untuk kultivasi alam Xiantian. Saya yakin ini juga bagian dari rencana paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun merenung dan menemukan bahwa itu masuk akal. Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa menemukan inti binatang yang begitu baik di tempat lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk memburu mereka. Jika tidak, Anda hanya akan menghadapi kematian. Menjaga inti binatang buas, Lin Yun tersenyum, ayo cari sesuatu untuk dimakan dan istirahat. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka hanya bisa melihat mayat para iblis serigala lapis baja. Tatapan Li Wuyu akhirnya jatuh pada mayat Raja Serigala yang dipenggal. Menjilat bibirnya, dia tersenyum, mengapa kita tidak membunuh Raja Serigala malam ini? Binatang ini pasti sangat kuat, jadi saya yakin ini lezat. Telinga kuda naga darah bergerak-gerak ketika mendengarkan kata-kata Li Wuyu. Ia berlari dan mengangkat mayat Raja Serigala. Haha, Lil, Red mengenalku dengan baik. Li Wuyu tertawa dan menepuk kuda naga darah sebelum menatap Lin Yun dengan penuh semangat. Dia telah mengalami keterampilan memanggang Lin Yun selama beberapa hari terakhir. Berkat itu, dia sekarang menjadi pilih-pilih makanan. Baiklah, tapi Raja Serigala ini lebih merepotkan untuk dihadapi. Menerima persetujuan Lin Yun, Li Wuyu dan kuda naga darah bersukacita. Melihat mereka, Lin Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Di sebuah tempat tersembunyi yang terletak di dalam hutan di mana pepohonan menjulang tinggi dan sekelilingnya dipenuhi oleh gagak api hitam yang pupil matanya yang berwarna merah membuat hutan yang gelap itu terlihat menyeramkan. Di tengah semua itu, terdengar suara seruling yang menyihir yang menggema ke sekelilingnya. Selamat, Saudara Mo. Anda akhirnya pulih dari luka-luka Anda. Wang Ning dan Leng Mo melangkah ke bawah pohon sambil memandang Mo Qingyun, yang sedang meniup seruling, sambil tersenyum. Sambil meletakkan seruling tulangnya, Mo Qingyun menjawab, apa yang membuatku bahagia? Jiwa bela diri saya hampir hancur. Jangan khawatir tentang itu. Saya yakin Anda bisa membalas dendam dengan sangat cepat. Wang Ning tersenyum. Apakah Lin Yun ini benar-benar sulit untuk dibunuh? Dia hanya seseorang di lubang kelima yang memahami niat pedang yang tidak lengkap. Tidak mungkin dia bisa bersaing dengan seorang kultivator alam bela diri yang mendalam. 3 sosok tambahan muncul oleh Wang Ning, Leng Mo, dan Mo Qingyun. Orang yang berbicara adalah Feng Haoyu, seorang jenius alam bela diri yang mendalam. Kultivasinya setara dengan Leng Mo, yang telah mencapai denyut nadi pertama dari alam bela diri mendalam. Dua lainnya adalah dua sepupu, Han Mo dan Han Feng, dari klan Han Kabupaten Qin Surgawi. Meskipun klan Han tidak sebanding dengan 4 keluarga besar, itu masih merupakan klan aristokrat.
Mereka bertiga adalah pembantu yang ditemukan Wang Ning. Berbalik untuk melihat Feng Haoyu, Wang Ning menjawab, setelah 2 minggu, orang itu pasti sudah berada di lubang ke-6 alam Xiantian sekarang. Tapi itu hanya detail kecil. Yang benar-benar tangguh tentang dia adalah fisiknya dan dia juga tahu teknik tinju yang ganas. Jika aku mengenalinya dengan benar, itu pasti tinju naga harimau. Tinju naga harimau. Wajah Feng Haoyu dan dua lainnya berubah ketika mereka mendengar itu. Tinju naga harimau terkenal di Kekaisaran Qin besar karena tak terkalahkan. Meskipun beberapa salinan yang tidak lengkap tersebar di seluruh kekaisaran, tidak banyak orang yang benar-benar bisa mempelajarinya melalui salinan yang tidak lengkap. Orang itu juga punya teman. Tidak ada yang hebat tentang dia, tapi jiwa bela dirinya aneh. Sulit juga untuk berurusan dengannya, tambah Leng Mo. Hoho. Tapi dia pasti akan mati setelah menyinggung perasaanmu. Tawa yang panas terdengar dari dalam hutan, yang bahkan membuat gagak api hitam secara naluriah takut saat mereka mulai berteriak. Sesosok tubuh perlahan keluar dari kegelapan, memegang pedangnya. Dia mengenakan pakaian biru dengan lengan panjang. Huang Fu Jingxuan. Wajah semua orang berubah ketika mereka melihatnya. Huang Fu Jingxuan telah lama terkenal di Kabupaten Qin Surgawi dan semua orang di sini tahu tentang dia. Dia adalah seseorang yang berada di peringkat 3 besar di antara semua kandidat dalam ujian ini. Saya ingin dia mati, tapi kemungkinannya tidak pasti. Tapi aku yakin dia pasti akan mati jika saudara Huang Fu membantu. Wang Ning tersenyum. Tidaklah rugi mengambil 10 pil mendalam yang lebih besar darimu hanya untuk membunuh anak nakal di lubang kelima alam Xiantian. Tapi ku dengar dia punya hubungan yang sangat dekat dengan kakak senior Xin Yan. Apakah kau yakin kakakmu bisa menahan tekanannya jika dia mengejar masalah ini? Huang Fu Jingxuan bertanya dengan acuh tak acuh. Semua orang berbalik untuk melihat Wang Ning. Wang Yan pasti akan melindungi adik laki-lakinya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahkan jika Wang Ning mendapat masalah besar. Tapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki hubungan yang kuat dengan Wang Yan. Xin Yan dikenal sebagai murid tercantik di Paviliun Pedang Ling Qiao dan yang membuatnya terkenal adalah gelarnya yang lain, Mawar Darah. Dia adalah mawar berduri dan siapapun yang menyentuhnya akan tertusuk. Dia secara alami akan sangat sering menarik perhatian dengan kecantikannya, tetapi siapapun yang memiliki ide tentang dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Murid terkuat di Paviliun Pedang Ling Qiao tidak diketahui secara pasti, tapi yang pasti dia memiliki jumlah pembunuhan terbanyak atas namanya. Namun, dia tidak hanya memiliki kekuatan. Dia juga memiliki karisma yang kuat di dalam sekte. Jangan khawatir tentang itu. Lin Yun hanya memiliki sampah untuk jiwa bela dirinya. Aku yakin tentang itu karena dia tidak berani memanggilnya. Aku tidak percaya bahwa Xin Yan bersedia menyinggung perasaan kita semua untuk orang seperti dia. Wang Ning tertawa. Dan ini juga waktu terbaik bagi kita untuk membunuhnya di alam surgawi. Lagi pula, tidak ada yang menjamin bahwa tidak akan ada kematian dalam pemeriksaan. Apakah kamu yakin dia memiliki sampah untuk jiwa bela dirinya? Huang Fu Jingxuan bertanya, mengunci kedua alisnya. Kembali ke alam Qinyang, dia tidak memanggil jiwa bela dirinya meskipun dikelilingi oleh ratusan orang. 2 minggu yang lalu, dia lebih suka meninggalkan identitasnya sebagai kandidat unggulan daripada memanggil jiwa bela dirinya. Bahkan saat dia menghadapi kita sebelumnya, dia tidak memanggil martial soul-nya. Wang Ning tersenyum. Saya bisa bersaksi untuk itu, kata Mo Qingyun. Hal yang sama berlaku untukku. Leng Mo mengangguk. Beberapa dari mereka bertukar pandang dan tidak lagi ragu-ragu. Karena jiwa bela diri Lin Yun adalah sampah, tidak masalah apakah mereka membunuhnya atau tidak. Bahkan jika Xin Yan ingin menyodok hidungnya ke dalam masalah ini, sekte pasti akan melindungi mereka. Dibandingkan dengan kematian seseorang yang jiwa bela dirinya adalah sampah, mereka lebih berharga bagi sekte. Kalau begitu kami akan mengikuti pengaturanmu. Kapan kita akan bergerak? Huang Fu Jingxuan bertanya. Tenang. Kami akan menunggu semua orang berkumpul. Karena saudara Mo sudah pulih, kita bisa mengejar budak pedang itu kapan saja. Ketika Han Mo dan Han Feng mendengar itu, mereka berdua terkejut. Mereka memiliki 7 anggota alam bela diri yang mendalam di sini dan salah satu dari mereka bisa membunuh Lin Yun. Memiliki mereka bertujuh sudah cukup menjamin, tapi Wang Ning benar-benar ingin mengundang lebih banyak orang. Apakah dia mencoba untuk mengumpulkan semua kandidat dari ranah persilatan yang mendalam? Klan Wang benar-benar kuat. Dari kelihatannya, Wang Ning tidak ingin memberi Lin Yun kesempatan untuk bertahan hidup.